Dan di situ dia hampir ditusuk oleh seorang penonton. Hai students, Mr. Ben di sini. Jadi kemarin gue tuh habis bikin 10 stand-up special terbaik sepanjang tahun 2023. Dan gue sengaja nggak masukin Dave Chappelle, The Dreamer, yang tayang pada tanggal 31 Desember 2023 di Netflix. Alasan utama gue nggak masukin Dave Chappelle di list tersebut karena menurut gue Dave Chappelle sekarang itu dia udah bukan bermain di ranah stand-up comedian lagi, stand-up comedian doang maksudnya, tapi dia juga menjadi seorang filsuf. Dia membawakan beberapa berita-berita yang buat dia jadi concern. Dia juga beberapa kali itu bukan stand up lagi tapi lebih ke monolog tentang keresahan Dave Chappelle. Dia cuma pengen berorasi di atas panggung, jadi agak sulit untuk ngelihat Dave Chappelle sebagai pure stand up comedian. Sekarang dia sudah menjadi semi filsuf. Nah, ini membagi dua audiensnya. Jadi ada yang semakin suka karena Dave Chappelle udah menganggap Dave Chappelle udah melewati tahap stand up comedian, dan ada juga yang menganggap Dave Chappelle jadi SJW banget nih, lebay banget bikin gituan. The Dreamer adalah stand up special Dave Chappelle yang ke-9 kalau dihitung dari yang half hour specialnya itu di tahun 98, ini berarti yang ke-10. Kenapa gue pengen ngebahas spesialnya Dave Chappelle? Orang tuh mesti tahu bahwa menjadi seorang stand up comedy itu beda dengan menjadi seorang musisi. Saat lu menjadi seorang musisi bisa dipisahkan dari sifatnya. Misalnya kalau lu ingat Ahmad Dhani di tahun 2019 tuh sempat bikin lagu ganti presiden, sempat nge-tweet yang agak aneh gitu, dan orasi-orasi tentang rasisme dan sebagainya itu sempat jadi masalah. Tapi kalau misalnya Dewa bikin konser ada Ahmad Dhani, ya orang akan tetap sing along sama lagu-lagunya Ahmad Dhani gitu, sama lagu-lagu Dewa 19. Tapi stand up comedian nggak bisa gitu. Stand up comedian apapun kasusnya itu akan mengikuti mereka sepanjang hidupnya, dan itu akan menjadi top of mind-nya seseorang saat mereka melihat stand up comedian tersebut. Apalagi kalau mereka sosok yang terkenal. Misalnya sekarang Chris Rock kalau tampil di atas panggung, orang tuh pengen tahu banget apa sih pendapat Chris Rock, gimana cara Chris Rock mengcrafting kasus tersebut menjadi sebuah jokes. Atau Louis C.K. itu sepanjang tahun 2016-2017 dia bukan allegedly sih, sudah convicted as a masturbator. Dia masturbasi depan perempuan dan itu dianggap sebagai pelecehan seksual, dan itu dia di cancel show-nya dari Netflix dan sebagainya. Lalu di-address di specialnya di tahun 2018 yang judulnya Sincerely Louis C.K. Lalu mengadres situasinya sebagai seorang yang melakukan pelecehan seksual. Chris Rock mengadres situasinya saat dia menjadi korban ditampar oleh Will Smith. Aldi aja dong, kamu kapan? Dan begitu juga dengan Dave Chappelle. Nah, Dave Chappelle tuh suaranya terdengar di trans community, betapa dia dibenci oleh trans community yang kalau pada inget di tahun 2021 kemarin tuh sempat gede banget kasusnya, banyak banget, bahkan sesama employee Netflix, sesama pegawai Netflix pada walk out, pada nggak suka sama Dave Chappelle dan menganggap ini kekerasan terhadap trans. Padahal di akhir spesialnya The Closer, Dave Chappelle sendiri mengadres bahwa teman dekatnya adalah seorang trans yang bunuh diri. Sebenarnya itu surat cinta untuk temannya yang dia bercandain, tapi trans community ternyata nggak suka sama itu. Dan trans community juga nggak ngerasa ini kita nggak mau disalahkan atas penghinaan terhadap Daphne. Jadi itulah hebatnya dan tentu saja seorang stand up comedian yang bikin mereka semakin lucu personanya adalah dengan dia mengadres situasi tersebut. Jadi tentu saja gua nggak akan spoiler terlalu banyak, yang pasti jokes pertamanya aja udah sudah sangat eye opening. Cuma seorang Dave Chappelle yang bisa stand up selama 3-4 menit dengan satu punchline besar di ujung. Dia juga mengadres beberapa kejadian di beberapa tahun terakhir. Misalnya waktu dia tampil di panggung gede yang kapasitas 20.000 orang, dan di situ dia hampir ditusuk oleh seorang penonton. Gua nggak akan spoiler juga jokesnya tapi kalian bisa lihat kasusnya ada di YouTube, itu gampang banget dicari. Satu fakta lagi yang paling gila dari kejadian itu, security-nya tuh harusnya gimana bisa lolos tuh gue nggak bisa ngerti, karena yang duduk di depan di front row waktu itu ada Elon Musk dan Obama ikut nonton Dave Chappelle, tapi ada penonton yang bisa lolos gitu mau nusuk Dave Chappelle. Bayangin seorang Dave Chappelle di atas 20.000 orang hampir ditusuk. Penampilannya kali ini dia lebih relax dan lebih lepas aja gitu, cerita tentang keluarganya, tentang relationship-nya. Gimana kalau dia sampai beneran ditusuk. Dan sebenarnya
ini akan sangat dan ini gue nggak bisa kasih rating apakah this is a really good special, this is special yang biasa aja, karena again it's a performance. Gue sih pribadi sangat menikmati. Ini kembali ke kalian juga. Special ini rilis dan dikritik oleh 2 media besar, salah satunya The Variety. Gue udah tahu ini pasti akan jadi pertunjukan yang menyenangkan, dan tentu saja ini pertunjukan yang sangat menyenangkan. Overall menurut gue ini adalah special yang lu mesti nonton banget, karena ini dia udah nggak sekedar komedi-komedian lagi, dia juga mengajarkan tentang filsuf hidup. Tapi kalau lu ngerasa, gue nonton Netflix, gue pingin udah bayar, gue pengen sih gue nonton Netflix, pingin nonton lucu-lucuan, bukan nonton soal filsuf, soal ajaran hidup, ya nggak apa-apa, it's not your cup of tea berarti. Lu mesti nonton dengan pikiran terbuka, apalagi kalau lu termasuk salah satu dari golongan tersebut. Perlu diingat loh, Dave Chappelle dari tahun 2000 udah bercandain semua jenis golongan, mulai dari golongannya sendiri, golongan white people, LGBTQ, dan sekarang ada grup baru lagi yang jadi bahan buliannya. Overall, that is all from me. Kalau lu pingin tahu atau lu pingin gua nge-review spesial apa lagi di Indonesia atau di luar negeri, please let me know, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di episode review berikutnya. We can all be better. Goodbye.